sore, Senin sampai dengan Kamis di Movinfo. Mover, Medan adalah kota metropolitan. Tentunya banyak sekali pusat Dari perbelanjaan. laman website resmi Kominfo, ada 54 hoax yang berhasil didapati Saya Fatur Hardian, produser acara Tegar Manatar. Dengarkan di www.moveonlineradio.com, The Real Radio Online. Hi Indonesia, we're Coin. Wishing you a joyful, holy month of Ramadan. God bless you. Hi Indonesia, I'm MXM Tune, wishing you a joyful holy month of Ramadan. God bless you. Berita terkini, lokal dan nasional, setiap jam 5 sore, Senin sampai dengan Kamis di Movinfo. Mover, Medan adalah kota metropolitan. Tentunya banyak sekali pusat Dari perbelanjaan. laman website resmi Kominfo, ada 54 hoax yang berhasil didapati Saya Fatur Hardian, produser acara Tegar Manatar. Dengarkan di www.moveonlineradio.com, The Real Radio Online. Kita ikuti Movinfo di www.moveonlineradio.com. Soal new normal, pengamat ekonomi, ada dampak positif dan negatif. Mover, pemerintah saat ini telah menyiapkan skenario terkait new normal yang akan direalisasikan di beberapa provinsi dalam waktu dekat ini. Menyikapi hal itu, pengamat ekonomi sekaligus Kepala Prodi Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Pancabudi, Bahtiar Effendi berpendapat, new normal tentu memiliki dampak positif terhadap perekonomian, namun tidak menutup kemungkinan juga berdampak negatif terhadap penyebaran COVID-19 jika pemerintah tidak menerapkan regulasi yang ketat dalam merealisasikan new normal itu sendiri. Dampaknya secara ekonomi tentu besar. Ada dampak positif terhadap ekonomi, tentu ada dampak negatif terhadap penanganan COVID itu sendiri. Tentu ini pilihan. Nah, sebagai pengambil kebijakan, misalnya kepala daerah, atau katakan gugus tugas, atau katakan itu presiden, tentu mereka harus memikirkan dua-duanya gitu. Tapi yang penting, dia akan berdampak positif terhadap perekonomian kalau memang pemerintah itu tegas. Dalam artian, ini arahnya memang pelonggaran atau relaksasi ini memang karena ingin menggerakkan roda perekonomian. Jadi jangan dengan alasan ekonomi, tapi mengabaikan tujuan awal dari penanganan COVID itu sendiri. Menurutnya, langkah pemerintah dalam menerapkan new normal sudah tepat. Hal itu tentu berdampak terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan institusi maupun lembaga terkait guna menerapkan protokol kesehatan dalam merealisasikan new normal. Ketegasan dalam melaksanakan kebijakan new normal ini tentu bisa dibantu oleh sumber daya yang ada, misalnya TNI, Polri, dan lembaga atau institusi-institusi lainnya ya untuk melaksanakan protokol kesehatan itu, misalnya wajib pakai APD, minimal masker, kemudian wajib jaga jarak gitu. Nah, kalau itu dilaksanakan tidak ada masalah. Justru menurut saya memang new normal ini harus dicoba, harus diterapkan. Karena kalau tidak, ekonomi ini bahaya dia. Pengaruhnya itu resesi, itu bisa berkepanjangan, apalagi DKI. Lebih lanjut, ia pun meyakini bahwa pemerintah akan sukses dalam melaksanakan program new normal itu sendiri. Menurutnya, kekuasaan pemerintah dalam hal ini sedang dipertaruhkan. Saya yakin ini bakal sukses, minimal di DKI itu sukses. Kalau menurut saya sukses. Karena ini pilihan pahit bagi pemerintah. Kalau dia gagal, mohon maafnya, pemerintahan itu sendiri kekuasaannya dipertaruhkan. Saya Fatur Hadian, produser Tegar Manatar untuk Movinfo, The Real Radio Online. Demikian Movinfo. Dengarkan Movinfo dari Senin sampai dengan Kamis jam 5 sore di www.moveonlineradio.com, The Real Radio Online. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it.